Ya, ibunya ngeromet ke gua dong. Sama aja ke gua juga. Kan gua bapaknya. Iya, gua lupa. Kalau kuota habis udah, kuota habis, ya kan. Lu curhat ya nih? Dikit. Mau nggak mau kan, untung jam-jam 11 malam tuh pergi gua kan. Cari kuota. Ini nggak masalah nih gua tanyain bini, lu nonton lah nih? Nggak ngaruh. Peace ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Dema Kahaki di acara Icanya Podcast. Malam ini gua langsung nembak nih kawan gua buat podcast. Jadi kita ngobrol apa nih? Entah kita mau ngobrol apa. Saya juga bingung sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya mau gua obrolin, Win. Tapi nggak ada lawannya yang pas. Jadi yang pengen gua obrolin sebenarnya masalah sekolah anak. Nah, ya boleh. Nah, jadi kalau lu kan udah punya anak, 3. 3 ya, udah sekolah semua? Enggak, yang bungsu masih 2 tahun, masih belum sekolah. Oh, yang bungsu masih 2 tahun? Iya. Yang ini, tua? Yang tua ya kelas 4. Kelas 4 SD ya? SD. Jadi, yang kelas 4 SD sudah ngerasain dong sekolahnya via daring? Iya. Nah, Benar. itu kalau menurut lu gimana itu? Sebenarnya kalau daring sih, sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih, yang sekolah itu sebenarnya bukan anaknya, justru malah ibunya yang sekolah. Ibunya mas Iya sekolah ya? sekolah. Karena Jadi, tiap hari yang absen ibunya, tiap hari yang absen. oh gitu. Iya. Iya, gue juga sih ngerasain ya. Jadi, bukan gue sih sebenarnya yang ngerasain, bini gue. Bini gue, kalau gue sih jojong-jojong. Iya, kalau kayak kita ini kan cuman kita kerja aja, kita nggak mikirin lagi yang ini. Ya, dia Iya, yang iya. mikirin kan yang di rumah itu yang mikirin. Tapi dengan adanya daring ini, rutinitas anak sekolah kan berubah ya. Ya, berubah. Yang biasanya bangun pagi, sudah jelas tujuannya nih. Sekolah. Sekolah, bangun pagi, beres, mandi, makan, langsung pamit, sekolah. Kalau ini enggak. Kalau ini bangun pagi ya HP lah yang dilihat ya. Bangun pagi langsung HP. Tinggal orang tuanya aja mau gimana ininya. Tapi apa iya anak itu ngedengerin orang tua? Gitu loh. Ya untuk saat ini sih sebenarnya harus dikerasin dulu anak itu baru mau jalan. Karena mereka selama ini hanya mendengarkan perintah guru ya. Ya karena dia dari si gurunya begini. Ketika di rumah kan orang tuanya kan memang ketemu tiap hari gitu loh. Jadi ya mereka ya kadang-kadang ngebantah gitu loh. Jadi kalau aktivitas sekolahnya via daring itu tiap hari kah? Atau tiap berapa hari? Kalau ini sih kalau yang ini ya tiap hari absen. Tiap Jadi, hari absen? Tiap hari itu absen, terus nanti ada tugas gitu kan. Ya tetap yang ngerjain ibunya dulu kan, baru anaknya yang nulis gitu. Jadi ibunya yang Belajarnya, ngerjain. proses belajarnya? Kalau untuk proses belajarnya sebenarnya bagus ya, tergantung dari orang tuanya masing-masing ya. Enggak, maksud gua proses belajarnya itu via Zoom ya? Enggak. Via Nah, itu salahnya sebenarnya di situ. Via apa? Ya hanya via WA aja. Ibu tolong kerjakan ini halaman sekian, nanti dikumpul gitu kan. Pemberi penjelasannya itu terhadap anak untuk Enggak, jadi kalau yang untuk yang di SD negeri itu sih ya mungkin enggak semua ya. Mungkin sekolah Itu- anak lo lah. Ya, kalau anak untuk lo. sekolah anak gue sih itu via WA. Via WA. Nah, jadi itu masing-masing guru itu ada grupnya masing-masing. Masing-masing mata pelajaran tuh ada grupnya masing-masing. Oh gitu. Jadi hari ini absen, misalkan pelajaran ini nanti gurunya WA gini, kerjain tugas yang ini gitu. Enggak, maksud gua kan anak itu diberi tugas kalau dia sudah menerima ilmu. Artinya tugas itu sebagai barometer bahwa ilmu itu sudah diterima belum gitu sama anaknya Iya gitu. benar. Jadi kalau ini ya enggak. Jadi ya apa kata gurunya aja, yang gurunya tugas ini ya kerjain, tinggal isi ibunya aja. Yang ngasih Enggak ada penjelasan referensi lagi. misalnya ini tolong kerjaan tugas dari buku ini halaman sekian. Ya begitu. Begitu ya. Jadi disuruh baca dulu. Iya, suruh baca sendiri, belajar sendiri. Nanti ya pokoknya dari si ibunya, tinggal si ibunya ini nih. Kuncinya sebenarnya di ibunya. Di ibunya ya. kuncinya. Untuk zaman Covid ini Ya. memang benar sih ya. Karena Covid
Karena COVID kita juga aktivitas terbatas. Lu aja sekarang lu pakai masker. Iya, harus. Tapi kita udah jaga jarak. Kan? Udah jaga jarak. Kita udah pakai masker, jaga jarak, aktivitas dikurangi, berkumpul dikurangi gitu. Sekolah pun di rumah. Sekolah di rumah. Kalau zaman dulu sih ada anekdot ya. Anekdot, Kalau kita sekolah itu nggak boleh bawa HP. Ya, kalau Nah kalau sekarang boleh main HP tapi nggak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah, iya. Kebalikan. Kebalikan ya. Karena emang sekarang tuh emang berbalik Berputar zamannya. ya. New normal. New normal, tatanan baru ya. Tatanan baru. Lo udah daftar? PBB lo daftar ya? Nggak boleh itu. Itu hanya petinggi-petinggi gitu. Iya. Jadi gitu, kok khawatirannya malah yang belajar tuh ibunya. Iya, jadi ibunya kadang-kadang kalau kayak gua nih pulang kerja gitu ya. Ntar ibunya bilang, ini tolong buatin ini, gambar ini, bikin ini gitu. Kok malah nyusahin? Ya seperti itu. Jadi emang kenyataannya emang seperti itu kenyataannya. Kenyataannya begitu ya? Jadi si anak ini belum menerima materi kan. Tapi sudah Materi diuji. nggak ada, sudah diuji, langsung diuji. Luar Dan itu pun ada ulangannya. Luar biasa. Ulangannya tuh ada ulangan harian. Tapi kan mungkin karena keterbatasan kita berinteraksi, standar nilai untuk kelulusan mungkin kan beda lagi. Ya mungkin beda kalau Hitungannya kita mungkin juga berdasarkan absensi, berdasarkan keaktifan, bukan Iya. berdasarkan jawaban. Iya. Mungkin begitu ya. Ya. Jadi Ya mungkin ya seperti itu karena emang setiap minggu tuh emang si orang tua ini ke sekolahan untuk ngumpul tugasnya. Oh harus manual, secara Ya, manual. manual. Nggak bisa Untuk via WA. kumpul bukunya yang dikumpul. Oh bukunya, untuk dinilai. Ya, untuk dinilai. Oh jadi ngerjain tugasnya masih manual, secara di buku gitu ya? Iya. Jadi Oh kan bukan via WA atau via. jadi kalau untuk di sekolahan anak gue ini kan dia ada bukunya masing-masing tuh. Mata pelajaran ini ada bukunya ini misalnya tematik tuh. Nah, itu ada bukunya. Nah, ntar gurunya kan masing-masing tuh gurunya. Kata gurunya yang ini anak-anak tolong di tematik yang halaman sekian tolong dikerjain. Nah, dikerjain. Padahal belum menerima ilmunya. Belum nerima ilmunya ya belum tahu. Moga-moga anak-anak sekarang itu sekali baca udah nyangkut. Ya, mudah-mudahan sih. Ya, walau alam. Ya walau. Tergantung dari orang tuanya masing-masing. Oke, jadi itu dari teknik cara belajar mengajarnya ya sekarang. Terus dari sisi ekonominya. Untuk sisi ekonomi sih kalau kemarin di sekolahan anak gue tuh itu kita dapat kartu gitu. Kita dapat kartu ya, kuota BIP internet gitu. ya. Oh lah. Dapat kuota internet. Oh dapat jatah. Iya, dapat jatah. Masing-masing siswa tuh dapat jatah. Kok gua enggak ya? Mungkin sekolahnya beda sekolahnya. Oh iya. Sekolahnya beda. Sorry. Punya saya negeri. Oh iya. Ya, saya nggak sekolah. Jadi ya dapat kartu kuota gitu Oke ya. lah dapat kuota dibagiin. berapa giga? Nah, itu kurang tahu berapa giga karena pas dicoba di handphone istri itu dipakai, didaftarin ini kan, diregistrasi kan. Ya itu nggak mau sih. Nggak mau, nggak jalan kuotanya. Hanya sekali dikasih. Apa memang ada jatah tiap Kemarin bulan? sih ya programnya baru sekali itu dikasih. Oh baru sekali. Mungkin masih Mungkin percobaan. ya masih percobaan, masih belum tahu juga sih kita Iya. masih ini. Ya lu doain aja biar lancar gitu. Ya. Lumayan kan 10 giga tiap bulan. Ya 10 kalau giga. sebelumnya sih kuotanya malah ya sebelum sebulan tuh ya udah habis. Oh gitu. Belum sebulan. Karena untuk kebutuhan YouTube. Kebutuhan Kan lu dikasih itu kuota untuk belajar. kan buat Bukan untuk YouTube. YouTube-an, Tapi nggak apa-apa bukan. sih. Boleh-boleh aja. Gitu ya. Bukan berarti kita sudah difasilitasi oleh mereka Ya untuk dari kuota. pemerintah dikasih kuota gitu loh. Cuman ya dari situ penjelasannya kita nggak tahu tuh dikasihnya berapa gitu. Itu providernya ada ya. Kalau HP providernya. nggak dikasih? HP ya kagak. Kagak ya. Kagak. Jadi semua HP dari kita semua ya. Ya HP dari kita sendiri. Kalau yang nggak mampu, Pi. Nah itu di masalahnya saya juga kurang paham juga gitu. Kalau yang misalnya nggak mampu ya gimana ya? Mungkin ya ada kebijakan dari sekolahnya masing-masing kali ya. Mungkin ya. Dikasih Kayak- HT kali. Kayak dulu ada gurunya yang datang ke rumah Oh iya, siswanya. iya. Memang ada kan jadwalnya untuk Kayak, rutinitas iya, mereka datang. Tapi kalau untuk di rumah gue sih kayaknya kagak pernah. Oh belum, mungkin. Anak lu kan ini namanya paling akhir kalau di absen. Iya paling akhir Iya, iya. paling akhir. Q. Jadi belum dapet Win. Lu ini sujon aja. Kita harus husnuzon. Iya, husnuzon. Jadi gitu, dari sisi belajar mengajar, lu merasa
bukan lu aja sih sebenarnya. Gue juga merasa ya sama lah. Iya. Jadi nggak ini Kita sebagai orang tua yang dulu sih menyerahkan anak ke sekolah itu untuk dididik. ya tugasnya Jadi guru gitu kan. Jadi gua sebagai bapak itu konsen kan keluar dari rumah itu nyari rezeki kan. Iya, kita nyari Untuk duit. memfasilitasi mereka kan. Mm-mm. Dari beli buku, dari beli seragam dan lain-lain gitu kan. Nah, sekarang gua malah double gue mikirnya. Iya double ya. Kita nyari dana untuk mereka sekolah, sekarang nambah lagi kuota internet. Belum lagi dipusungin kalau ya tolong dong ini gambarin itu. Waduh, Bingung kan, apalagi anak lo SMP ya? SMP anak Bingung nih pada pelajarannya itu. PowerPoint. Waduh lo. Mainnya PowerPoint. Untung bapaknya bisa lah ya. Alhamdulillah. Karena untuk sering presentasi kan. Sering presentasi ya. Tapi ya itu jadi beban. Ya beban dari kitanya ya. Iya, karena dulunya hanya fokus untuk mencari dana gitu kan. Gue nggak mikir apa-apa, yang penting anak gue sekolah. Dan memang dari dulu gue terapin, gue tidak pernah menuntut anak gue untuk pintar. Iya Jadi benar. gue kasih kebebasan, yang penting anak itu lulus lah. Iya. Gitu. Jadi jangan blow-on amat kan. Iya benar. Tapi malah sekarang gue berpikir rumit gitu loh. Susah ya. Susah. Banyak yang dipikirin ya. Iya, gue pulang ke rumah yang tadinya pengennya istirahat gitu kan, atau main gitar di studio gitu, atau nyanyi-nyanyi. Sekarang malah kita bikin PowerPoint ya. PowerPoint. Kerjaan anak deh. Iya. Iya, itulah dilema ya. Itu dilema ya. Jadi ini memang harus kita hadapi. Ya mau nggak mau yang harus. Memang harus, tapi apa ya? Kalau gua tanya nih, pernah gua tanya dari sisi guru ya. Ini kan kita sebagai sisi orang tua ya. Dari sisi guru malah kalau sekarang santai ya kata gua gurunya. Paradigma gua begitu dong. Karena semua sebagian tugas dari mahasiswa kita ambil alih nih. Iya. Jadi mereka hanya separoh. Iya. Ternyata enggak. Lebih repot lagi. Lebih repot lagi. Karena mereka juga punya anak. Oh iya juga ya. Satu untuk ngajar nih, daring. Iya. Terus dia mau hadiri daring anaknya. Iya juga, bener. Mikir nggak lo? Mikir. Mumet sih. Jadi kan double. Double. Dia mikirin untuk muridnya, dibarengi dengan untuk anaknya. Iya. Ya bingung sih, makanya. Jadi bebannya memang ternyata gue pikir sih bebannya separuh kita ambil berarti yang lebih free kok, lebih bebas lebih dong. bebas ya. Ternyata enggak. Ternyata enggak ya, karena dia punya anak juga ya. Punya anak juga, kecuali dia gadis dan bujang gitu. Iya juga. Karena dia punya anak juga. Tadinya kalau harapan dari orang tuanya sih ya pengennya si guru itu kan ngasih kayak video dulu, bikin kreatif gitu kan. Video gitu kan. Ini Ajarin mungkin dulu, masukan gitu. lah, mungkin ada ya siapalah kita ini ya, tapi ya kita mencoba untuk mengutarakan isi hati kan gitu loh. Jadi ide lo tadi maunya gimana? Ya pengennya sih kalau orang tua tuh kan kalau mungkin ya nggak semua guru bisa kayak gitu ya. Iya. Jadi dia kan bikin video, misalkan hari ini pelajarannya ini, nah malamnya si guru itu emang bikin video tentang ngajar tentang nerangin si mata pelajaran itu. Oh gitu. mungkin dia kayak ngajar di kelas tapi Ya, divideoin. di videoin. Gitu ya. Ya, ya mungkin sejam lah ya. Dan Pengennya itu yang sih di-share. begitu. Nah iya, itu yang di-share ke anak-anak. Nah setelah itu baru si ujian. anak tuh ujian. Ya iya harusnya begitu. Pengennya sih seperti itu pengennya. Tapi kenapa kalau Zoom dia nggak bisa ya? Kalau Zoom untuk secara langsung gitu SD kan sih, ada. SD sih kayaknya belum. SD belum. Oh, belum. Mungkin kayak gitu yang swasta ya. Oh nggak ngerti juga. Kayak justru kalau yang Zoom itu malah yang mahasiswa kali. Itu Zoom atau SMA itu Zoom. Ya kenapa ada pembatasan klaster begitu? Mungkin karena SD kali ya. Karena masih sekolah dasar mungkin mereka masih anggapnya masih inilah gitu lah. Kurang efektif. Kurang efektif mungkin. Ya. Karena emang kalau anak SD suruh nge-zoom kan bingung juga apa yang mau diinin kan. Yang ada mereka malah main sama sana, main sini. Apalagi kalau yang kelas 1 SD kan. Bengong lah. Nggak kebayang. Asli nggak kebayang. Dulu memang kita batasin tuh. Ya. Iya. Batasin penggunaan HP segala macam kita batasin. Adalah jam-jamnya yang wayahnya dia bermain game. Tapi kita batasi juga, kita kasih peringatan. Lo sekarang nggak bisa loh. Orang kalau anak gue tuh ya, gue tuh jatahnya seminggu sekali main HP. Dulu ya, dulu.
Iya, pokoknya dari dulu itu pokoknya harus iya. seminggu tuh 1 kali Itu main sudah HP. lu terapin sama anak lu? Iya, kenyataannya enggak. Masih nyolong-nyolong. Kalau lagi kan mereka bangunnya pagi tuh, Iya. subuh, kadang-kadang jam 4:30 emang sudah bangun. Ya HP bapaknya yang diambil. Oh, Main. sama gitu. kayak bapaknya. Ya bapaknya dulu kayak gitu. Nyolong-nyolong ya. Iya, iya, kan ada peribahasa kan. Gua itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya. Mata sih. Gue yakin itu masih ulah bapaknya. Bang luar biasa ya, Bang. Luar biasa ya. Iya. Jadi harapan lu tadi itu buat guru-guru di sana Ya. yang nonton tuh, tolonglah dibantu anak-anak kami ya. Ya kita sih ya nggak mengharapkan gitu karena emang semua guru kan nggak semuanya emang Ya, sebenarnya ini kan milenial masalah, gitu. ini kan masalah gitu. Sebenarnya iya, ini masalah. Sebenarnya ini masalah kan harus dicari solusi kan. Iya. Solusi itu ya Mungkin nanti ada bisa dari masukan. Mungkin ada pelatihannya lagi mungkin khusus untuk guru-guru yang Oh iya, mungkin bukan kan. zaman milenial ya. Karena ini kan baru Iya. untuk kita semua baru kan. Kita ada pandemik ini baru semua. Jadi kaget. Iya benar-benar kaget lah. Ya, kita nggak siap gitu kan. Benar-benar nggak siap apalagi yang waktu lockdown itu kan. Itu emang benar luar biasa itu. Oh, gitu. Jadi kalau sekarang kerja masih jojong nggak? Kerja Nggak ya ada WFA? jojong kalau sekarang. Masih jojong ya? Cuman masih agak dibatasi aja, tetap Oh, gitu. tetap nggak boleh. Kumpul. Kayak kita kalau sebulan sekali kan meeting tuh, meetingnya kan nggak boleh kumpul. Apa, Tetep Zoom? Zoom itu meetingnya, iya. Tapi masih keluar daerah masih? Masih. Masih di dalam Lampung ya, skup Iya, Lampung ya, iya, bukan skup keluar bukan Jakarta. ke luar kota bukan. Bukan ya, masih di Lampung ya. Di area Lampung dan Bandar Lampung itu aja sih. Jadi sekarang tugas kita yang dibatasi dengan gini. Zaman dulu waktu kita masih bebas-bebasnya untuk bekerja, rezeki kita segini nih. Semangkok. Zaman sekarang yang agak susah aktivitasnya tetap semangkok atau gimana? Semangkok lebih malahan. Malah bertambah. Kadang-kadang karena ada dari pemerintah. Oh, prakerja. Para kerja ada, terus sama itu apa? Bantuan yang itu jam sostek. Oh. Jam iya, ya jaminan Oh, jadi tenaga kerja. langsung tercover gitu ya? Iya, tapi itu berarti kan baru bulan-bulan kemarin. Jadi jam kerjanya dibatasi, tapi pendapatan malah berlebih. Alhamdulillah dong Iya, ya. alhamdulillah. Cuman Dan ya itu waktu untuk balik lagi ke anak ya. tapi yang setelah yang ini ya, yang masa Lockdown, lockdown. setelah lockdown ya. Setelah lockdown ya. Waktu lockdownnya ya enggak ada. Justru malah kita emang benar-benar down. Waktu di lockdown. Iya. Tapi kan memang waktu di lockdown kita nggak bisa bergerak semua. Iya, kita nggak bisa bergerak kan. Kita nggak dapat apa-apa, gaji kita dipotong 40% dari perusahaan kan. Ya kita mau ngapain gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau keluar nggak bisa kan. Ya benar-benar ya down kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah Alhamdulillah ya udah mulai lancar lagi alhamdulillah sekarang ini. Jadi balik lagi ke anak sekolah. Jadi maksud gue nyeritain itu tadi. Artinya beban kami sebagai orang tua itu sebenarnya sih bertambah ya. Iya bertambah, beban pikiran sebenarnya ya. Iya, beban pikiran bukan beban ekonomi. Kalau ekonomi malah lu bertambah gitu ya. Bertambah kan malah menguntungkan kan Iya. gitu loh. Tapi sekarang beban pikiran, beban terus terang aja gini ya. Tenaga, Terus pikiran. terang kita sudah berpikir keras untuk di kantor, untuk kerjaan. Iya. Terus disuruh berpikir untuk belajar lagi. Iya belajar lah. Ya itu yang malesnya sebenarnya. Sebenarnya kayak Kayak kalau- logaritma gue juga nggak ngerti lagi. muter-muter logaritma. Gini. naik turun naik lagi kan. Sama Spanning gini loh, gitu. gue kadang panik kayak gini. Jadi pernah anak gue nanya, tiba-tiba gue lagi nongkrong gitaran. Ya tolong Yong, ini jawabannya apa ya? Waduh lah, ngedon gue. Dalam hati gue, kalau gue nggak jawab, nggak bisa. Bingung, bego gitu. Gak mungkin ya bego dong. Bapak gue bego. Gak mungkin dong gue jawab. Bentar nak, bilang. Ini kan masih gitaran, ayo nyelesain dulu lagu, nanti ayo panggil lagi. Ya. Jadi dia cabut, kabur, langsung Google dong gua. Iya googling pasti. Sekarang Google. Iya langsung Google, gua cari tuh. Sebenarnya biar kelihatan pinter aja di depan Iya. anak-anak gitu loh. Sebenarnya ya nggak semua orang tua sih kayak gitu ya. Nggak kayak kalau orang tua tuh sama anak kan ada yang keras, ada yang lembut. Ya nggak semua lo harus lembut semua kan gitu kan. Ya itulah begitu. Ya, gue pengen waktu anak gue nanya dan butuh gue dong. Iya. Masa gue tolak atau gue nggak? Oh, lu kan yang belajar, lu yang sekolah masih nanya.
Goblok. Nah, gitu bahasanya kan. Padahal kita nggak tahu kan. Oke lah, gue selesain lagu dulu ya, kan? Selesain lagu dulu, nanti Ayah panggil. Dia masuk, langsung buru-buru dong. Cari. Google gue cari. Apa jawaban? Oh, begini-gini. Udah, aja udah di depan dia. Sini. Mana pertanyaannya? Gampang ini mah kecil. Jadi gue nggak pengen kehilangan apa ya? Momen. Iya, kehilangan Momen, iya. Gue takutnya malah jadi penyesalan gitu loh kalau gue jawab. Sebenarnya Gua nggak daring bisa. ini kan sebenarnya ajang pendekatan orang tua sih Bener, sebenarnya. bener. Gue ngerasain banget. Lebih dekat. Dari lockdown gitu itu kan. lebih deket. Anak gue lebih sering Iya. ngobrol, Iya. lebih sering nelpon. Entah itu disuruh maknya Oh, nelpon oh. gue ya. Biasanya suruh maknya gitu. Biasanya gitu Iya. ya. Ayah di mana? Iyalah. Kamu di mana? Dengan siapa? Jadi memang itu lebih dekat ya. Selama Iya. lockdown ini gue rasa lebih dekat gue dengan anak-anak. Tapi itu loh, beban. Beban di kitanya. Kalau gue sih, kalau anak gue masih SD sih is okay ya. Iya, ya, Nggak karena masalah. pelajarannya Iya, belum pelajarannya masih belum jelimet ya. nggak ini amat. Iya. Yang SMP yang atau SMA yang bingung itu. Iya, betul. Ya, kita SMA juga belajarnya mumet kok. Iya, gue aja sering kabur. Apalagi gue dulu IPA. Oh, lu Bingung. Gue apa ya? Bahasa kali ya. Aduh, jadi kita sama anak-anak IPA ini malah bingung nih sekarang. Bingung sih sebenarnya. Iya, iya. Jadi harapan lo selain dari kreativitas guru yang ngasih video pembelajaran untuk anak-anak apa lagi? Ya harapannya sih cepat selesai lah. Apanya? Ya, pandemi ini. Ya itu Biar harapan normal kita semua lagi. dong. Hah? Harapan kita semua itu. Iya harapan kita semua sih. Karena memang kita pengen kembali normal, kita pengen kembali beraktivitas. Sama ini kalau bisa sih ya untuk kuota itu kalau bisa pemerintah ya ngasih free gitu loh. Istilahnya Emang sekarang gue tanya, ada sih ada yang BTS ada free. di mana-mana sekarang? Hah? Nggak tahu di batas di mana aja. Ya di rumah gue aja Telkomsel nih, ya. Ah. Telkomsel aja turun naik. Turun naik. Turun naik. Iya turun di sini sama memang susah sinyalnya. Kenapa Nah, ya? nggak tahu gue. BTS ini mana? Tentang gue kabupaten. Lo Lampung Selatan ya? Maaf ya. Kalau saya sih orang Bandar Lampung sih. Itu dipikirin nggak gitu loh sama mereka di sana bahwa daring itu belum merata. Artinya infrastrukturnya, Iya. BTS-nya, kekuatan sinyal itu tidak sama. Ya itu belum terpikirkan mereka. Kayak kemarin aja kan yang kita dapat kuota itu ya satu provider aja gitu loh. Oh langsung di ini. Ditembak satu providernya dikasih Ya, dibagiin. oke ya, ya. Kan dia nggak ngeliat daerah-daerahnya Lihat kan. ini lu pakai apa. Apalagi kalau tempat gua agak gimana ya, agak susah juga sih sebenarnya sinyalnya. Apalagi kalau pakai yang itu ya, yang unlimited itu ya, itu Iya, agak nggak itu. Susah sinyalnya, Susah sinyalnya. naik turun. Jadi itu tadi ada dua harapannya. Sebenarnya bukan harapan lu juga, harapan gua. Iya. Harapan gua ya tolonglah dicari solusi lain untuk anak-anak kita, untuk generasi muda ke depan. Gimana masa pembelajarannya tidak lepas ya Iya, gitu tidak ya. lepas ya. Kita jadi ketika selesai pandemi si anak ini hafal dengan gurunya loh. Iya, iya. Tahu dengan kalau sampai saat ini kan kita si anak itu nggak pernah ketemu langsung dengan gurunya dan nggak pernah ngeliat mukanya. Berarti dulu ya Seperti apa? ada peribahasa apa guru apa? Tak kenal maka tak sayang. Bukan. Apa artinya berguru itu harus karena guru itu digugu dan ditiru. Ditiru ya, Nah, guru ya. Guru Iya, kan? guru. Itu digugu dan ditiru. Artinya bukan pembelajarannya aja, sebenarnya sikap perilaku dari gurunya ya. juga Iya, ditiru. ditiru dengan tatap muka. Iya, kalau ini kan orang tua. Iya, iya. Jadi si anak itu kadang-kadang selalu dikerasin dengan orang tuanya. Oh iya. Karena orang tua kan nuntut sih orang Iya, tua itu kan. bukan nuntut sih Win ya. Artinya gini. Kepengennya seperti ini gitu. Ya itu tadi karena kondisinya begini. Kita udah capek-capek nih. Nggak tahu lu di kantor ada masalah atau apa iya, ya. benar. Di jalan ada masalah Iya, atau apa iya. nggak tahu kan. Duduk, masuk rumah tiba-tiba ditanya. Emosi dong. Iya, marah. Orang tua dong. marah, iya, benar. Nggak siap gitu loh. Karena emang kita belum siap gitu. Iya, iya. Jadi kadang memang benar. Kadang anak kena marah gara-gara bertanya. Iya, benar. Benar, Ya. benar.
berarti ya kasihan di anaknya. Makanya kayaknya sih biar ketika selesai pandemi terus sekolah itu udah mulai normal lagi, jadi si siswa ini paham dengan gurunya loh. Oh ini guru saya, oh ini saya gitu, ini teman-teman saya. Sampai lupa sama gurunya. Iya, ya nggak tahu. Anak gue juga ditanya siapa nama guru lo, nggak tahu. Siapa? Yang tahu cuma orang tuanya doang. Iya. Karena emang setiap minggu kan orang tuanya ke sekolahan buat ngumpul. Oke, ngumpul siap. Tugas. Jadi itu tadi obrolan kami curhatan kami masalah daring, masalah sistem belajar anak pada zaman COVID ini masih dirasa banyak kekurangan. Ya, banyak sih sebenarnya. Sistem berjalannya ya benar karena ini baru ya. Iya. Kita memang baru belajar juga, baru menyesuaikan. Tapi ya tolong dipercepat apa-apa yang dirasa kurang, macam jaringan infrastrukturnya, BTS-nya, kekuatan sinyal, SDM-nya, mahalnya kuota. Iya, mahalnya kuota. Terus kreativitas guru untuk menyampaikan. Nah, ntar kalau kuota sih sebenarnya di kayak kuota itu ada ya Telkomsel ya. Dia Rp1 ini. Lu nyebut BIP. Oh ya maaf. Oh, iya. Ada satu provider itu ya, yang dia ada promo gitu kan. Rp1 gitu kan. Nah, cuman itu hanya untuk itu aja, untuk pembelajaran via apa gitu. Ada lagi aplikasinya. Jadi nggak bisa untuk Google, nggak bisa gitu ya. Untuk absen pun nggak bisa untuk absen. Kan saat kan absennya online absennya. Oh, berarti ada pembatasan-batasan ya? Iya. Macam yang ada provider yang pembatasan jam iya, siang, jam malam, jam download. Maunya ya dikasih khusus untuk free lah gitu, untuk apa aja. Ya. Mungkin mereka takut anaknya YouTubean. Ya itu tadi. Sebenarnya YouTube juga bagus juga, tergantung dari anaknya. Kita mengarahkan. Iya. Anak saya bisa bahasa Inggris dari YouTube. Good. Bisa baca dari YouTube. Sama kayak anak gua. Din. Wake up. Apa kata gua wake up. Katanya wake up. Adin bangun. Adin wake up. Iya. Din bangun, Din. Aduh, emaknya nggak makan combro. Ya itu sebenarnya ada segi positifnya ada, negatifnya juga ada negatifnya. Benar, positifnya kita dekat dengan anak, negatifnya ya intensitas ketemu berkurang, temu dan gurunya ya. Temu dengan guru, terus pembelajaran yang nggak efektif. Iya. Terus orang tuanya double job. Iya, double job pastinya. Ibunya yang pasti double job itu. Ya ibunya ngeromet ke gua dong. Sama aja ke gua juga. Kan gua bapaknya. Iya, gua lupa. Kalau kuota habis udah, kuota habis, ya kan. Lu curhat ini. Dikit. Mau nggak mau kan, untung jam 11 malam tuh pergi gua kan. Cari kuota. Ini nggak masalah nih gua tanyain bini, lu nonton nggak nih? Nggak ngaruh. Peace ya. Ada lagi yang mau lu sampein? Ya itu aja sih sebenarnya. Daripada kita ngelantur lebih panjang. Daripada ngelantur-ngelantur, yang penting kalau bisa sih kuota free itu lah. Kuota free, terus sistem pembelajarannya dibenahi lagi. SDM-nya dibagusin SDM lagi, kisi-kisinya dipertajam lagi gitu ya. Jadi itu harapan kami untuk untuk sistem pembelajaran anak-anak di masa pandemik. Bye-bye. Bye-bye.